Halo, assalamualaikum zodiak Capricorn. Kali ini saya akan membacakan prediksi niat dia kepada kamu ya. Perlu diingat bahwa ini pembacaan ini tuh nggak tentu bulannya kapan. Yang jelas kalau kamu ngeklik video ini berarti video ini sedang berlaku kepada kalian dan kamu sedang mencari tahu tentang niat seseorang yang berdilling dengan kamu saat ini, oke? Dan ini tuh pembacaan secara umum, jadi banyak energi Capricorn yang saya tarik di sini. So kalau kamu ingin personal reading ya atau private reading, silahkan hubungi saya. Kita akan melakukan melalui chatting ya. Ada nomor saya itu, nomor WhatsApp saya ada di dalam description box ya. Jadi saya tunggu kalian ya. Oke. Ini tuh artinya bisa terbolak-balik, mungkin di kamu atau di dia ya. Ini berlaku di kamu atau di dia ya. Dan ini tuh terkait dengan masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadi yang sudah kamu lewati atau yang sedang kamu hadapi, jalani ya, atau yang akan datang kepada kamu nantinya ya. Oke. Seperti biasa di sini ada 10 kartu dengan satu kartu bottom of the deck sebagai pelengkap atas pembacaannya, oke? Yang pertama di sini ada The Chariot, kedua Seven of Wands ya, Wheel of Fortune, The Sun, Three of Cups, Eight of Pentacles, Page of Cups, Four of Wands, five, The Hierophant, Three of Swords, dan Eight of Wands. Oke, saya masuk dulu ke problem kalian ya. Yang pertama The Chariot. Saya melihat di sini ada yang mau melepas hubungan toksik saat ini. Mungkin ada yang menduakan kamu ya, atau kamu yang menduakan, dan hati kamu tuh sedang kamu tutupi sekarang ini dari kedua orang ini ya, tapi pandangan kamu hanya tertuju kepada satu orang gitu. Perasaan kamu hanya tertuju kepada satu orang. Oke. Kemudian Seven of Wands ya. Beberapa dari kalian nih ya sudah cukup lelah ya berjuang dalam kesulitan hubungan ini ya. Sebuah hubungan yang ya sudah sulit tapi kalian masih tetap memperjuangkan itu. Aduh, mungkin dia yang sudah lelah memperjuangkan kamu atau dia merasa semakin sulit memperjuangkan kamu. Tinggal satu langkah lagi aja gitu ya. Dan beberapa dari kalian Wheel of Fortune ya merupakan jodoh kalian. Mungkin kalian sudah berjodoh dengan orang itu, tetapi kalian sedang break karena dia mengadakan orang ketiga, atau orang ini mungkin dia ingin melepaskan seseorang yang lain demi kamu ya, memperjuangkan kamu karena dia memang cinta sama kamu. Kan di sini ada Wheel of Fortune ya, hanya menunggu waktu saja dia akan mengungkapkan semuanya, dan dia ingin berjodoh. Niat dia itu memang sudah mantap sih kepada kamu ya, karena dia merasa bahwa mungkin kamu adalah jodoh dia gitu ya. Kartu Wheel of Fortune adalah kartu keberuntungan ya. The Sun ya, ini tuh seperti ada yang bersifat kekanak-kanakan ya, atau dia merasa bahagia, merasa kehangatan dari kamu, atau dia merasa romantis dengan kamu ya. Dia merasa diperlakukan manja seperti seorang anak kecil ya, atau dia happy banget ketika ketemu kamu. Dia merasa sesuatu yang lain gitu daripada yang lain gitu ya, merasa kebahagiaan pertama yang belum pernah dirasakan dengan yang lain. Namun di sini ya ada sifat kekanak-kanakan yang mungkin sedikit menjadi tanda kutip ya, perlu diperhatikan dan harus hati-hati di sini ya. Three of Cups ya, ada yang menjalin cinta segitiga mungkin di tempat kerja atau di satu tim kerja, atau di sebuah organisasi, atau kalian menjalin hubungan cinta segitiga ini di media sosial, kamu atau dia ya. Kemudian Eight of Pentacles, saya melihat di sini saat ini mungkin kalian sedang berproses menuju kepada keseriusan cinta kalian ya. Oke. Kemudian Page of Cups, saya melihat di sini mungkin ya kamu sudah cukup berjuang memberikan yang terbaik buat dia, dan kamu berharap bahwa hubungan ini segera dikomunikasikan untuk lebih serius atau menjalin komitmen gitu, atau dia memang juga ingin seperti itu ya. Kemudian The Hierophant, di sini ada cinta LDRan ya, long distance relationship ya. Kalian beda jarak, beda tempat tinggal, beda suku, beda agama, beda negara, dan lain sebagainya. Beda usia juga termasuk di sini ya. Ada beda pendapat, beda pola pikir ya di sini. Kemudian di Three of Swords,
Three of Swords. Ya, ini sudah jelas bahwa ada energi pihak ketiga atau ada orang ketiga. Pihak ketiga yang saya maksud di sini mungkin sahabat atau teman kerja dia atau saudara dia atau keluarga dia, orang tua dia tidak merestui hubungan kalian, atau ada teman yang menghasut kalian atau menjadi pengganggu dalam hubungan kalian gitu ya. Kemudian Eight of tetapi kalau Three of Swords dulu ya, kalau dari pihak keluarga berarti mereka mungkin tidak merestui hubungan kalian ini ya, atau dia memang sudah menikah dan cinta ini harus putus ya, tetapi sebentar aja gitu ya, atau karena jarak dan kepercayaan juga ya. Kalian mungkin kurang yakin di sini sehingga kalian tuh sering putus nyambung karena kalian tidak bisa membuktikan ke sebuah kebenaran yang kalian pertanyakan, karena ini menyangkut jarak juga yang jauh ya. Dan juga kalau soal usia mungkin dia lebih muda daripada kalian di sini ya. Oke, tetapi dia begitu meyakinkan kalian. Oke. Di sini Eight of Wands, tetapi kalian tetap saja menjalin komunikasi ini dengan intensnya karena ya kalian satu sama lain masih benar-benar cinta di sini. Ada rasa cinta yang mendalam di sini, kuat di sini ya. Ada harapan juga di sini ya. Jadi kalian begitu bersih keras mempertahankan hubungan ini, atau kalian belum bisa move on, belum menerima atau belum ada niat untuk move on. Oke. Kemudian kita masuk ke kartu sandingan antara The Chariot dengan Eight of Pentacles. Saya melihat di sini kalau berbicara soal niat dia kepada kamu, saya melihat di sini dia itu sedang berpikir netral. Dia ingin menenangkan diri dia dulu sebelum dia mengambil keputusan untuk melepaskan yang lain demi kamu. Jadi saat ini dia sedang fokus dalam karir dia, pendidikan dia, atau bla bla ya, bla bla bla. Oke, kemudian kita sandingkan antara Seven. Jadi kalau dia mungkin miscommunication dengan kalian, mungkin dia sedang sibuk ya, sibuk dengan pekerjaan atau karir dia, atau finansial dan pendidikan gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke Seven of Wands dengan Page of Cups. Saya melihat di sini ya, kartu di atas dengan kartu di bawah ya. Ya, walaupun hubungan kalian ini sedikit rumit ya, membutuhkan perjuangan yang sangat kuat di sini ya, tetapi saya melihat di sini walaupun dia lebih muda dari kalian, saya melihat di sini dia berusaha untuk bersikap setara dengan kamu, ya, sejalan dengan kamu ya. Dia sering memberikan yang terbaik untuk kamu, dia ingin melihat senyum kamu, dia ingin melihat kamu tuh happy gitu ya. Orang ini adalah orang yang jujur ya. Oke, dia selalu kalau kamu ngambek terus dia sering membujuk, atau dia sering memberikan kamu hadiah, surprise ya. Saya melihat di sini mungkin dia memang benar-benar mencintai kalian ya, dan dia serius kepada kalian ya. Oke. Kalau kita berbicara soal komitmen, niat dia untuk berkomitmen dengan kamu itu pasti ya. Wheel of Fortune dengan Four of Wands ya. Saya melihat di sini cinta ini sudah kalian perjuangkan ya sejak lama ya. Jadi dia merasa layak untuk tetap diperjuangkan, bahkan sampai berkomitmen, bahkan sampai menikah. Di sini akan ada yang berjodoh di sini ya. Kemudian The Sun dengan The Hierophant. Saya melihat di sini ya, sebaiknya kalau kalian yang LDRan atau beda agama atau beda jarak, beda negara, beda tempat tinggal yang jauh se-Indonesia, tetapi kalau kamu berada di Sabang, dia berada di Merauke. Saya melihat di sini, atau kalian karena perbedaan usia ya, kalian perlu berkomunikasi secara jujur ya. Jangan terlalu mendewakan gengsi kalian ya. Cobalah, karena kita tuh untuk bisa satu hati, kita harus bisa saling terbuka ya. Harus terbuka, transparan, diskusi, kita harus tukar pikiran ya. Kita harus kompromikan gitu. Kita harus kondisikan semua
uh, secara terbuka antara ya ungkapkan semua hal tentang kamu dan dia ya, dan dia juga pun begitu, kamu gali tentang dia sejujur-jujurnya dia supaya kalian bisa mengambil sebuah keputusan untuk lanjut atau tidak gitu ya. Dimulai dari sekarang kalian harus bersiap-siap untuk menerima kenyataan bahwa hubungan ini tuh ada di antara dua pilihan, lanjut atau putus. Tetapi saya melihat di sini ya, niat dia kepada kamu itu ya, dia tidak hanya LDRan gitu, dia pinginnya tuh hubungan ini tuh tetap berjalan dan benar-benar akan terrealisasi. Maksudnya gini, harus dia buktikan gitu. Jadi dia ingin kamu itu jujur, terbuka kepada dia tentang diri kamu yang sebenarnya apa mau kamu dan keinginan kamu dalam hubungan ini ya. Dia ingin, karena sebelum ya dia benar-benar menginginkan komitmen dengan kalian ya, jujur saja karena dia mencintai kalian, tetapi di sini dia membutuhkan kejujuran kalian untuk bisa memperkuat hubungan ini, karena ya perbedaan yang terlalu banyak di sini ya, harus kalian kompromikan gitu ya, supaya bisa mencapai satu keputusan yang secara bersama gitu ya, antara ya lanjut atau sampai di sini saja gitu. Tetapi saya melihat di sini akan lanjut ya, apapun keadaan kalian, perbedaan kalian, tetap saja hubungan ini akan tetap berlanjut ya, karena itu sudah menjadinya dia kepada kamu ya. Kemudian Three of Cups dengan Three of Swords, ada banyak kendala dalam hubungan kalian ini ya, karena pihak ketiga mungkin di sana dia punya seseorang yang lain atau kamu pun demikian ya. Namun kalian sama-sama cinta gitu. Ada yang cinta rahasia, sembunyi-sembunyi gitu ya. Atau mungkin pihak keluarga dia dan pihak keluarga kamu gak setuju dengan hubungan ini. Ya. Atau kamu yang sudah menikah tetapi kamu berdiri dengan orang yang sudah menikah lagi gitu. Ya. Atau kalian tidak direstui oleh orang tua kalian karena dia sudah memiliki pasangan, dia sudah memiliki komitmen dengan yang lain gitu, atau dia sering mengadakan orang ketiga dalam hubungan dan itu keluarga kalian pun tahu ya, atau vice versa. Kemudian di sini Eight of Wands ya. Beberapa dari kalian sudah banyak mengkomunikasikan tentang kejujuran kalian ya, sudah banyak saling tahu tentang kehidupan kalian masing-masing ya. Dan kalian juga sudah punya banyak rencana di sini ya. Saya rasa ini mudah ya Capricorn ya. Ya memang harus susun strategi untuk bisa mencapai satu keputusan yang benar-benar sesuai dengan yang kalian inginkan, karena ini menyangkut agama, menyangkut tempat tinggal ya, menyangkut dengan perbedaan usia ya. Jadi memang ini benar-benar harus dikomunikasikan secara jujur, terbuka, kalian musyawarah untuk mencapai mufakat ya kan. Oke. Jadi dia benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Dia ingin berkomitmen dengan kamu ya. Karena dia menganggap kamu adalah satu-satunya pilihan dia. Kalau kamu yang masih mencari pacar, saya melihat di sini kalian akan bertemu dengan seseorang ya. Atau kalian sudah pacaran sekarang ini ya. Kalau dia sedang mengadakan orang ketiga, dia akan melepaskan itu demi kamu. Kalau kamu yang masih mencari pacar, kamu harus meninggalkan masa lalu kamu. Ya. Jiwa toksik kamu atau
eh, trauma-trauma kamu terhadap masa lalu yang pahit itu kamu harus buang dulu, baru kamu bisa menyambut orang baru, ya. Jangan bawa energi toksik kamu ke hubungan baru ini. Yang pertama, jika kamu ingin mendatangkan orang yang baik dalam hidup kamu, mengundang orang baik dalam hidup kamu, kamu harus membersihkan diri, otak, hati, jiwa kamu dari energi toksik. Energi toksik yang saya maksud di sini adalah kesakitan masa lalu, trauma masa lalu, atau termasuk juga dengan sifat kalian yang kurang bagus di masa lalu, yang ego kalian yang pernah kalian berlakukan dengan pasangan kalian masa lalu, ya, itu harus ditebas atau ya ditebas tuntas gitu, ya. Jadilah diri kamu yang baru, yang benar-benar baru, yang sudah melepas dari pikiran-pikiran beracun di masa lalu, atau kebiasaan buruk kalian di masa lalu, atau apa ya, negative thinking atau suuzon kalian terhadap orang baru, ya. Karena berdasarkan pengalaman kalian itu lebih baik kalian usir itu dulu, ya. Berpikir positif saja, oke? Buang energi negatif dalam diri kalian, ya. Buang pikiran negatif kalian, buang semua kekhawatiran, ketakutan kalian, buang semua rasa ragu kalian. Kosongkan pikiran kalian, masukkan pikiran-pikiran positif saja, ya. Cobalah lakukan sholat atau beribadah, ya, dengan intens, ya. Tenangkan diri kalian, healing dulu, sembuhkan hati, jiwa, pikiran kalian dari kenegatifan di masa lalu, ya, supaya aura kalian mulai cerah kembali, ya. Kalau aura kalian sudah lebih positif, lebih cerah, ya, akan menghadirkan, ya, dengan sendirinya, ya, magnetik kalian itu akan menarik, ya, tetap akan menarik pihak-pihak yang positif pula dalam hidup kalian, ya. Jadi kalian yang masih mencari pacar, bersihkan hati, pikiran, jiwa kalian dulu, ya, dari energi masa lalu yang buruk lah. Dan di sini kamu itu seperti kamu membuka jalan, ya. Kalau kamu masih membawa energi toksik kamu, berarti kamu sedang mengunci pintu untuk kedatangan orang yang positif, yang baik, ya. Tapi kalau kamu sudah membilas semua otak kamu dari kenegatifan, trauma kamu sudah bersih, ya, itu sama saja dengan kamu sudah membuka pintu untuk orang-orang yang baik untuk datang dalam kehidupan kalian. So, orang yang akan datang kepada kalian ini adalah orang yang mungkin seumuran dengan kalian, atau dia lebih muda dari kalian, atau juga dia lebih sedikit berbeda usia dengan kalian, tetapi dia sedikit childish. Childishnya tuh childish yang bermanfaat. Childishnya tuh gini, ya, dia mengikuti kalian. Jadi orangnya tuh gimana, ya, mudian gitu, apa ya, mudi banget sama kamu. Jadi walaupun dia lebih tua dari kalian, ya, dia tuh seperti romantis banget, mengerti tentang apa yang kamu mau, ya. Padahal dia hidupnya tuh usia dia tuh bukan di zaman kamu sekarang ini, tetapi dia paham apa yang kamu sukai sesuai dengan otak kamu yang masih muda itu, ya, yang jauh jaraknya dengan dia itu, dia mampu loh memahami kamu gitu. Jadi di sini kamu tuh sudah nggak ngerasa perbedaan yang berarti di antara kalian, karena dia tuh seperti kalau orang bilang tuh, kalau istilahnya, ya, apa ya, mungkin rupanya itu awet muda gitu, ya, karena dia suka bergaul dengan orang-orang yang lebih muda. Jadi dia bisa apa ya, beradaptasi dengan kamu, ya, dengan watak kamu yang masih muda itu, ya. Ya.
Jadi kamu akan menemukan seseorang yang baik yang ingin berkomitmen dengan kamu. Bahkan mungkin sebagian dari kalian akan menemukan jodoh kamu di sini. Ya, ada yang mendapatkannya dari LDR-an, hubungan jarak jauh, beda agama lah, beda suku. Pokoknya banyak di sini ya. Ya, tapi kalau ada orang ketiga paling juga keluarga, paling juga saudara, paling juga teman. Ya, seperti itu. Oke. Kita cari tahu tentang energi apa saja, elemen apa saja yang berdealing dengan kalian di sini ya. Mungkin kalian berdealing dengan zodiak apa gitu ya. Saya cari ya. Oke, kalian itu berdealing dengan zodiak yang paling kuat di sini adalah Taurus dan Cancer ya. Kemudian untuk elemennya saya melihat di sini ya, yang paling kuat di sini adalah elemen api atau fire sign, yaitu Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian yang kuat kedua ya, yaitu dari elemen air atau water sign, yaitu Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, kalian sedang berdealing dengan orang-orang seperti itu, berzodiak itu ya. Kemudian kuat ketiga yaitu elemen earth sign, yaitu zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, dan elemen udara atau water sign, yaitu Cancer. Oh, nggak salah tadi ya. Oh ya, air sign ya. Kuat ketiga itu adalah air sign ya, dari Aquarius, Gemini, Libra ya. Ada 3 of Swords di sini, jadi elemen udara ya. Oke. Seperti itu ya. Semoga ini sedikit menggambarkan tentang niat dia kepada kamu ya. Jadi niat dia kepada kamu tuh benar-benar serius, pingin komit ya. Dia akan melepas kalau ada yang mengusik hubungan kalian. Mungkin itu pihak ketiga dari keluarga, sahabat, teman, atau bukan lingkungannya. Memang orang ketiga, mungkin mantan dia, atau dia sudah terlanjur berkomitmen dengan seseorang. Bertemu kamu, dia menjadi pasti gitu. Jadi dia akan mengambil keputusan untuk tetap membuka atau menjalin sebuah komitmen. Bahkan beberapa dari kalian akan menikah, menemukan jodoh ya. Dan ini adalah keberuntungan kalian ya, karena kalian beruntung mendapatkan orang yang baik, yang benar-benar tulus mencintai kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.